Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Karena banyak saudara hawa yang terbaring di rumah sakit dan di rumah dalam keadaan sakit, dan kita masih diberikan kelapangan waktu, rasa kemauan untuk datang ke masjid, apalagi subuh. Alhamdulillah, karena banyak masih manusia yang tertidur. Dan alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Konan bare wah. Istiqomah bare banyak tantangan, tapi balasannya juga besar di sisi Allah. Serugo. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu dengan salat, istiqomah dengan salat berjamaah ke masjid, istiqomah dengan datang ke majlis-majlis ilmu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Nah, itu balasannya. Bergembiralah dengan surganya Allah. Ternyata istiqomah balasannya surga. Ndak kepengin balihnya tu, Bu. Le terang Bu. Pirang dak lah daruak di belakang. Ya. Ndak waduh, dek tak dengar gitu. Dek nampak lo gitu kan. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu ke Allah, tiada hentinya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Arafah. Ya, Baitul Arafah. Ya. Selamat subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, ustaz, ustazah, para guru, para buya yang saya hormati, al-mukarram, al-mukarramun. Mohon maaf, pada pagi hari ini kita diizinkan Allah ketemu dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, dalam rangka kita menjalankan kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan Allah izinkan kumpul kita bersama hamba-hamba yang mulia hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak lama ya Bu ya, sampai lontong selesai disandua. Ya Pak ya, lama-lama mereka ndak dingin lo angin lo beli lontong tu mereka. Nah gitu. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semua yang kita lakukan semasa kita hidup akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tidak ada yang lepas, seluruhnya gadang ketek, sebesar apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban. Ma khalaqta hadza batila, asajo di alam tu ndak ada yang batil, ndak ada yang sia-sia. Angok awak keluar masuk, angok tu bahasa kampung lah tu. Itu akan dipertanggungjawabkan.
langkah kaki awak, tangan awak, mekanah yang ibu pakai, peci yang awak pakai, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tidak ada yang lepas. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, biasanya Ambo kan membawa tim sukses biasanya itu. Tapi gini tim sukses Ambo bertiga kalau masuk ke pondok, tentu awak seorang saya gini leh gitu kan. Gitu. Mohon izin Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu orang yang baik itu mempergunakan fasilitas yang dititipkan Allah untuk jalan yang Allah ridho. Karena seluruh kegiatan aktivitas kehidupan awak di dunia kok nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Ndak kini doh. Kalau kini mungkin bisa awak berkilah gitu kan. Dalam iyo indak yo. Dalam indak bisa iyo. Tapi kalau nanti di akhirat tidak ada ceritanya. Dalam surah Yasin mungkin sudah sering kita hafal gitu. Dalam sajadah mungkin kita sini ada sajadah subuh pagi Jumat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ada ya Bu ya? Alangkah ngerinya, alangkah berbahaya dahsyatnya jikalau orang-orang yang durhaka, yang durjana dulu semasa dia hidup, nanti dia akan menyesal. Pasti menyesal. Dan indahnya dah. Rabbana ya Tuhan kami, lah kami dangah ya Allah, lah kami calia, memang dahsyat, memang barik. Ndak taluk di kami do azab dan siksaan Kau ya Allah. Farji'na ya Rabb, baliklah kami nanti ke Baitul Arafah tu balik ya Allah. Laisa wanta jadi jo. Inna muqinun. Kami akan yakin seyakin-yakinnya. Kalau lah di akhirat tu tidak mungkin lah dah. Itu namanya nasi lah menjadi bubur sen tawanya ya. Kalau jadi bubur dah ada dah. Bisa dicari santan. Cari hasil itu? Gula itu disebut dah. Dikasih cari kacang apalah gitu kan. Jadilah kasih ayam seketek. Jadi bubur ayam. Tapi kalau di akhirat besok mah bisa leh. Tidak ada. Fadhuku bima nasitum liqa ayyumikum hadza. Tidak ada. Betul Arafah itu tidak ada lah dah. Gitu. Jadi makanya menyesal. Alhamdulillah banyak anak-anak kita di sini yang hadir. Aku dapat banyak anda ada di kolej. Biasanya masing-masing rumah itu kan punya anak tu. Bawa anak tu ke rumah saji. Awak punya anak mah, anak awak. Anak tu seperintah ayah je mandi. Ya Bu ya. Jadi karena akan dipertanggungjawabkan. Anak sedang lalu awak pergi ke rumah saji. La tazulu yaumal qiyami abdi, nanti di akhirat tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan persoalan itu dapat di dunia kok. Yang pertama an umrihi alaihi, tentang umur yang dititipkan oleh Allah 60 tahun 70 tahun. Lihat terang Bu? Dah pakai mic terang aja. Oh suara nak karima. Mic rencaklah. Akan dipertanggungjawabkan umur kita. Jadi umur awak tu ndak gratis itu. Diminta nanti oleh Allah tanggungjawabnya. Kama saja. Makanya Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nasiya, manusia yang paling baik itu?" Manusia yang paling baik itu kata Rasul adalah umurnya panjang, dia amalnya baik, amalnya banyak, kebaikannya banyak. Dia lagi umur 70 tahun banyak kebaikannya, 60 tahun 50 tahun banyak kebaikan yang dilakukan. Itu manusia yang terbaik itu. Jadi oleh sebab itu, kenapa Rasulullah menerima wahyu umur berapa? Umur
Ampe puluh. Allah menganggap umur 40 tu manusia tu lah stabil, lah normal, lah waras. Kalau ada umur ampe puluh hendak yo solat lah dah, berarti ndak. Itu pandai-pandai selawat lah dah. Ndak waras tu dah. Kita YouTube ibu ya. Boleh nanti Bapak Ibu lihat nanti di YouTube. Jangan lupa like and share. Masuk iklan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini penting bagi awak. Apakah untuk lalok saja umur tu, untuk main WA saja, main pacebuk saja kerja tu, akan jari jemari awak tu akan dipertanggungjawabkan. Inna sama, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Kalau bahasa di sana hati, ada nanti qulub lain ketika. Hatimu, kullu, ada kullu di sana. Tiap-tiap itu kasadua lahir, itu bahasa awak tu dah, akan diminta pertanggungjawaban. Makanya dalam surah Yasin itu bahwa Allah menyatakan nanti suatu ketika, suatu hari, mulut-mulut manusia, ini mulut manusia itu akan dikunci, digembok. Yang berbicara yang mana? Wa tukallimuna aidihim, tangan-tangan manusia. Jadi kalau ada sepanjang jalan awak nampak anak-anak awak pergi solat maghrib, anak bermain sandal, awak anak-anak nampak di kedai bagai. Itu jangan dipadiah saja. Setidaknya tanggungjawab anggota tubuh awak ko. Lai tadangah orang azan. Bekolah nemu ndak nemunya, tugas awak mengajak Bapak Ibu. Jadi tugas awak tu ngajak. Para nabi dan rasul tugasnya ngajak. Ud'uni ila astajib lakum. Ud'u ila sabil. Ajaklah manusia itu pada jalan Tuhanmu. Tugas awak ngajak. Namu ndak namu itu bukan urusan awak. Nabi ndak lai dakwah mati-matian kan, nak naiklah ke kapal ayah ko. Jangan ikut je orang-orang kafir tu. Indah jo dah kan. Ndak ambo kamu manjek saja. Naik ke puncak bukit, ke puncak gunung, mati je dalam kekufuran. Anak Nabi siapa? Nabi Nuh. Lah meninggal anak didoakan, itu bukan anakmu kata Allah. Ditegur itu. Ini tugas awak mengajak. Jagoan suami awak tu pergi solat subuh, nambu anak-anak mereka lah. Tugas awak menjagoan. Setidaknya kita lepas tanggungjawab. Nah gitu. Ini tanggungjawab, langkah kaki awak tu nanti akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada ndaknya. Ya, makanya kalau di tempat awak tu, di komplek tu asal keluar awak dari masjid, pergi solat ke masjid, asal dua anak sedang main sandal di luar pastinya lari. Dah ndaknya dah. Karena yang tahu, aku buya kemari awak kau. Di kadai mbak dia. Bang, lain terang orang azan bang. Yo ya. Tak. Setidaknya masuk dalam rumah Itu setidaknya tu. Kondak dalam masjid ya. Biasa kayak gitu. Kan dah anak awak tu. Dia ndak anak awak. Bukan itu alasannya. Nanti akan dipertanggungjawabkan umur kita itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lah zaman mana ya? Alah Bu. Oh, alun lai dah. Berang ibu tukang sanduk alun lai saja. Baik, itu yang pertama, umur kita. Jangan sia-sia umur awak. Hati-hati itu. Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmu yang dititipkan Allah. Ilmu manfaatkan. Agar ilmu bermanfaat, supaya tidak diawak saja, supaya menjadi amal soleh, supaya nanti tidak akan terlepas dari tanggungjawab kita, maka ajarkan kepada orang lain. Itu kan hadisnya populer itu. Salah satu amal ibadah tak kala manusia anak cucu Adam meninggal yang tidak akan terputus. Idza mata ibnu Adam min qata amaluhu illa min thalathin,
Tiga, salah satunya al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu pandai membuat onde-onde, tunjuan ke kawan. Oh tak pandai awak menunjukkan majan gitu, tulis resep kue baking, kue pandan. Kue ni yang jojo ketik-ketik tu dah, yang si bucik tu dah. Anak mu suka tu, tak ketik-ketiknya. Ya, bulik-bulik tu. Bulik bawah ndak tahulah pokok itu resepnya. Ndak pandai awak muajan dah, tulis kirim ke WA, ke WA ke banyak tu, WA group, WA apa ke, atau di Facebook, dibaca di orang kue terenak di Banuaran Kota Padang, nyucubuan di orang uyul lama tu mah. Itu menjadi amal jariah. Walau awak terbaring di alam kubur sekalipun, di alam barzakh, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Niang baik cara membuat kue itu nih. Oh, kok sejuta lesnya kok. Contoh. Ndak disiko doh. Tempat lain. Ambo pernah mendengar. Kaduan orang rumah kan kayak gitu tuh. Payah tanya senusnya. Anda usah tanya. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Supaya ilmu bermanfaat akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, ilmu-ilmu yang dititipkan itu. Nah, hati-hati. Hakikatnya awakku sebenarnya Bapak Ibu dalam kajian ilmu tauhid tidak ada hak milik. Awak yang ada hanya hak pakai. Manfaatkan lelok. Pandai ibu ambil lontong lama gitu kan. Nah, jangan ke kawan. Supaya lontong lemak tu dikicok bekau dulu gitu kan. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu ilmu manfaatkan. Yang ketiga, yaitunya tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum dia menyelesaikan persoalan an malihi, tentang harta yang dititipkan oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, harato. Ibu contohnya pakai talakuang, ada talakuang awak 5. Tapi ada ampek atau 3 saja di Bali tidak pernah dipakai, talatak saya dalam almari sampai meninggal. Tu nanti bermasalah tu. Jadi supaya tidak bermasalah pakai kalimo-limo Tapi jangan saling pakai loh. Sekali pakai gue siapa lo tinggi lo mak dua saja. 5 mengaji itu beneran saja. Siapa ustaznya mantan jual. Kok kacau lo kemana? Jangan sekali-kali limo pakai. Subuh cie, zuhur cie, asar cie, maghrib cie, isya cie, sampai berkutu hari. Gitu. So balik lo lihat. Bu ya, mobil, awak punya mobil pada jalan Allah fisabilillah. Ingat Bapak Ibu, harato tu 2. Min aina iktasabahu, dari ma didape, wa inna anfaqahu, kama di pagunuan. Hati-hati. Bu, lai terang aja lu, Bu. Ayi dia lawan jalan gua. Harato tu 2. Dari ma didape, sumbernya tu Makanya dalam Islam tu ada halalan thayyibah. Tu perlu. Kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tidak bisa mencari harato, mencari rezeki itu memakai prinsip hati gote doh. Terumus doh. Lai tahu Bu hati gote, halal haram hantam tarui. Tu dah muah tu doh. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kama di pagunuan. Tu hati-hati tu. Awak punya handphone cik seorang, saja yang diposting di situ. Ada ndak dakwah di situ? Ada ndak kalimah-kalimah Allah di situ? Jari jemari awak, ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ndak ada yang lepas itu. Ndak ada yang lepas. Ada kiri kanan manusia itu raqibun atid. Hati-hati itu. Awak punya handphone baru, isinya TikTok kesadulah hati-hati itu. Lah gaya-gaya sama TikTok lah bagai. Kalau tak main game apa tuh, main game apa anak-anak itu tuh ada FF apa namanya tuh? FF apa lagi?
FL apa lagi? BB apa lagi? Tahu je sadolah ya kan? Baca nama sore dalam Al-Quran ada tentunya tu dah. Coba kau kan hebat dia itu. Hebat di mana? Di sana. Tu gara-gara si corona tu dulu tu. Baik gini tadinya awak kan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, tentang harta, manfaatkanlah harta itu pada jalan yang Allah redha. Lah Bu. Lah, terakhir. Itu caranya kalau ala niang janang tu lah tu mah. Yang terakhir, anjasmihi, tentang jasad yang dititipkan Allah. Badan gadang, awak sehat, ndak namo solat, ndak namo sembahyang, barik banah kepala tu sujui. Tu orang yang paling sombong tu kata Allah. Hati-hati itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang paling sombong, orang-orang yang paling ingkar, orang-orang yang paling takabur dari menyembah kepadaku, bahayanya nanti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kunci bagi kita istiqomah. Istiqomah ya Bu ya. Apalagi awak majlis ilmu datang ke rumah saji, mas saji awak lah gagah wadeko tu betul Rafa. Dah lama pun nak kemari kan, tahun bara dulu tu. Kini lah buase, lah dingin, lah nyaman awak. Manfaatkan. Kalau ingin ibadah awak tu maksimal, salat berjamaah. Kalau ingin gadang ciek lai, salat berjamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tu kadang tu kolon talok ke situ setidak Baitul Arafah. Makanya ke rumah saji itu panggilan iman. Komik awak keluar ibu? Dalam. Luar dalam. Dalam. Kenapa keluar bagai? Ya, ke rumah saji itu iman. Kalau iman yang dakik di rumah saji, mau dia saja jauhnya. Ambo dari Bali tadi itu belum biang. Iman yang dakik ke rumah saji, ditelepon dia Pak Pasma kan, datang tu. Buya makan lontong pagi ya Wak, siap jawab kan. Tapi kalau iman yang jauh dari rumah saji, Bu, lai balanci-lancian rumah rumah saji. Balanci-lancian tau. Iman jauhan engkau indah-indah tu dah. Ngaji seorang lah orang tu. Dia oleh sebab itu mari istiqomah selalu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita bersama. Alhamdulillah ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.